Hi everyone, how are you? Selamat datang kembali di LSI Stories. Sekarang saya akan membahas tentang no ownership spirit, atau sederhananya adalah tidak punya sikap memiliki terhadap sesuatu. Bisa saja itu barang, pekerjaan, tanggung jawab, atau sebuah tim, dan sebagainya. Ownership spirit ini penting sekali dalam kehidupan kita. Karena tanpa spirit ini, kita tidak akan serius melakukan apa yang kita lakukan. Hasil pekerjaan kita pun hanya biasa-biasa saja. Itu ibaratnya seperti upaya minimum, tapi bermimpi untuk bisa mendapatkan hasil maksimum. Mari kita ambil contohnya dalam konteks pekerjaan ya. Ketika seorang karyawan punya spirit kepemilikan atau ownership spirit ini atas pekerjaan dan perusahaannya, dia akan memperlakukan perusahaan itu seolah-olah seperti miliknya sendiri. Dia akan membuat keputusan dengan bijaksana, dia akan bertanggung jawab, dan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dia akan mencintai dan mendukung rekan-rekan kerjanya, dan bisa berkolaborasi mencapai target-targetnya. Dia juga akan lebih bersemangat, lebih termotivasi, memiliki inisiatif yang tinggi. Dia juga kerap mencari cara-cara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan maupun mengembangkan pekerjaan atau tanggung jawabnya. Jika perusahaan memiliki karyawan-karyawan yang bermental seperti ini, maka perusahaan itu akan berfungsi optimal dalam melakukan perannya, dan perusahaan itu pastinya akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk bisa berhasil. Namun bagaimana dengan berita sebaliknya? Bagaimana dengan perusahaan atau sebuah tim yang orang-orangnya nih nggak punya spirit itu? Ya jawabannya simple, pasti sakit kepala. Oke, mari kita lihat ciri-ciri orang yang tidak memiliki ownership spirit ini. Yang pertama, no initiative, pasif saja. Orang-orang seperti ini hanya akan mengerjakan hal-hal yang ala kadarnya. Kualitasnya bisa biasa aja. Tidak ada dorongan dari dalam dirinya untuk membuat sesuatu lebih cepat, lebih baik, lebih efisien, lebih mudah, lebih indah, lebih berkualitas, dan lain-lainnya. Mereka hanya bisa bergerak berdasarkan perintah maupun instruksi. Lucunya nih, ketika mereka diberikan kebebasan atau otonomi untuk mencari cara terbaik mencapai targetnya, malah kebingungan. Bingung mau lakukan apa? Karena bagi mereka, kebebasan itu justru penjara. Karena tidak terbiasa melakukan sesuatu secara mandiri tanpa instruksi orang lain. Mereka juga dikenal sebagai orang yang melakukan pekerjaan mereka yang ya gitu-gitu aja lah selama bertahun-tahun. Tiap tahun sama, nggak ada perubahan. Tidak ada dorongan atau drive untuk sukses dan maju dan membuat perubahan. Yang kedua, sifatnya adalah bodoh amat. Ini yang paling seram. Orang seperti ini biasanya akan bilang seperti ini. Ya kan ini bukan perusahaan saya, jadi ngapain mati-matian kerja? Toh ujung-ujungnya yang kaya kan nanti hanya pemiliknya aja. Jadi ya bodoh amat lah, kan saya hanya karyawan. Mereka juga akan bersikap yang sama ketika mereka mengontrak rumah atau menyewa kamar kos. Ya ngapain capek-capek merawat kos atau kontrakan ini? Kan bukan punya saya. Enak aja dong pemilik kos atau kontrakan itu saya perbaiki dan rawat propertinya. Bodoh amat lah. Terus kita lanjut lagi ya. Di dalam konteks menggunakan inventaris kantor, seenaknya aja menggunakan fasilitas kantor. Contoh ya, mobil kantor, motor, laptop, atau barang-barang lainnya. Ya nggak mikir panjang tuh. Kalau rusak nanti gimana? Kan ujung-ujungnya perusahaan yang akan menanggung biaya perbaikannya. Atau mungkin perusahaannya malas gitu ya. Ya kamu yang harus menanggung itu, ganti rugi tuh. Karena ini konsekuensi karena kamu tidak bisa merawat barang perusahaan yang telah dipercayakan kepadamu. Nah, lanjut lagi. Ketika ada masalah terjadi, biasanya mereka akan langsung cari-cari alasan untuk tidak mau menyelesaikannya. Biasanya kayak gini. Ya itu kan bukan kerjaan saya, itu kerjaan kamu. Ya kerjainlah sendiri. Pokoknya bodoh amat deh. Gimana caranya? Pokoknya gue gak mau tahu. Waduh, susah ya.
Jadi coba bayangkan, orang-orang yang bekerja dengan kalian memiliki mental seperti ini. Saya yakin mereka akan membuat kepala kalian pusing bukan main. Orang seperti ini tidak akan berfungsi dengan baik, dan otomatis itu akan membuatnya sulit memainkan perannya di dalam sebuah tim untuk melakukan pekerjaannya. So, sahabat LSI, untuk penutup, untuk bisa menumbuhkan dan melatih kemampuan ini tidak akan mudah dan tidak akan cepat. Prosesnya susah dan lambat. Tapi ini bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. So, saya berharap kalian bukan orang bermental seperti ini, tetapi kalian adalah orang-orang yang punya ownership spirit, di mana kalian memperlakukan segala sesuatu yang ada di hadapan kalian seperti milik kalian sendiri yang perlu dirawat, dijaga, dipelihara, dikelola dengan baik, dan disyukuri. So, thank you sudah mendengarkan episode kali ini. See you in the next one. Bye-bye.